Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Wa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu imamul mursalin wa khatamul anbiya'i wan nabiyyin. Sallallahu alaihi wasallam da'imaini mutalazzimaini min yaumina hadha ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, sebelumnya mari sama-sama, karena kita duduk di rumah Allah, bukan maksud menggurui, hanya mengingatkan buat diri saya pribadi dan bagi yang mendengarkannya agar kita beriktikaf meniatkannya. Cuman kita nazarkan terlebih dahulu iktikaf di Masjid Ittihadiyah ini agar kita mendapatkan pahala iktikafnya, pahala wajib. Hanya berbeda sedikit, kita mundur sedikit jadi dapat pahala wajib. Caranya bagaimana? Saya nazar, boleh langsung diikutin. Saya bernazar untuk i'tikaf di Masjid Ittihadiyah selama saya berada di tempat ini. Sudah, kita udah nazar. Begitu habis itu kita niatkan, saya niat i'tikaf manzurah, saya niat i'tikaf yang saya nazarkan di ini mas. Terus dapat pahala wajib kita. Berbeda sedikit, itulah fadil orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Makanya pentingnya belajar. Dan Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak tidak akan diperoleh kecuali kita mengerti siapa Nabi Muhammad, bagaimana sirah Nabi Muhammad, bagaimana tata cara makan dan berdiri, duduk serta berjalannya Nabi Muhammad, bagaimana cara bertetangga Nabi Muhammad, bagaimana cara menyikapi dan sudut pandangnya di dalam melihat dunia ini, bagaimana cara menjaga waktu demi waktunya agar bernilai ibadah di hadapan Allah. Semua itu kita dapat ketahui apabila kita duduk di tempat seperti ini, yaitu mengkaji ilmu Allah. Pada malam hari ini, malam yang mulia, di hari-hari yang mulia, mudah-mudahan Allah muliakan kita karena kita duduknya di rumah yang mulia ini. Sangat kita yakini tidak adalah kita dapat berkumpul di tempat ini kecuali Allah memang menghendaki nama kita masing-masing untuk hadir di tempat ini dan mengkaji yang terbaik di waktu yang terbaik, di hari-hari terbaik yang ada di dalam sepanjang satu tahun. Karena 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari yang terbaik. Kalau malam-malam yang terbaik adalah malam daripada 21 sampai 30 bulan Ramadan. Tapi hari yang terbaik adalah hari tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Hari yang terbaik. Masya Allah, kita bersyukur sama Allah diberikan kesempatan ini. Agar Allah jadikan kenikmatan ini bukan menjadi rasa sombong kita karena diberikan kesempatan kemuliaan dibanding orang lain lantas kita sombong. Orang lain lebih jelek, kita dapat kesempatan, dia tidaklah. Kita dapat kesempatan, kita syukuri hingga Allah tambahkan diri kita. Mudah-mudahan berkat kita duduk di tempat ini yang tadinya kita sendiri, kita ajak keluarga kita. Karena keberkahan ini kalau seandainya mereka mengetahui, kata Nabi Muhammad, apa yang terdapat di antara waktu maghrib dan isya, mabainal isya'in, biasanya Nabi Muhammad di dalam hadisnya bersabda, laksana, mereka tidak akan beranjak dari musola mereka, maksudnya dari tempat sholat mereka, baik itu masjid ataupun musola. Kenapa? Karena luar biasanya ini waktu, apalagi di hari-hari yang istimewa. Jadi sebenarnya kita mau amal ibadah nggak usah harus terlalu banyak, asal kita pintar dan cerdas. Ibadah di waktu-waktu yang diistimewakan sama Allah itu bernilainya luar biasa. Sama-sama kita ketahui nanti tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumul Arafah, siapa mereka yang berpuasa sedang mereka dalam keadaan tidak melaksanakan haji. Karena bagi yang haji tidak disunnahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Arafah, puasa di hari Arafah.
Kita disunahkan. Siapa yang berpuasa di hari itu, hadis sahih, maka Allah ampuni dosanya yang telah lampau, setahun yang telah lampau dan tahun yang akan datang. Aman. Haji hanya cuman puasa 1 hari aman. Nggak percaya yang berkata Nabi. Dan ternyata memang kalau kita mau teliti, hanya mereka-mereka yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yang Allah anugerahkan kesempatan untuk berpuasa di hari itu. Mereka tersadarkan ini hari bulan Dzulhijjah, ini hari bulan Arafah, ini hari bulan Tarwiyah, ini hari adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah anugerahkan ke dalam dirinya kesempatan untuk memuliakan itu hari dengan menjalankan ibadah berpuasa. Paling tidak kalau nggak bisa dari tanggal 1 udah lewat, tanggal 8, tanggal 9 jangan nggak puasa. Sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dianjurkan oleh as-salafun as-shalihin. Dan kita yang coba kita pelajari saat hari ini, yang coba kita kaji bareng-bareng, bukan berarti yang memimpin majelis adalah orang yang terbaik, orang yang terpintar, tidak. Insya Allah Allah jaga hati saya agar tidak merasa jauh lebih mulia daripada yang mendengarkan. Dan saya meyakini dengan sangat, jikalau ada di dalam hati saya jauh lebih hebat, jauh lebih mulia, jauh lebih pintar daripada semua yang mendengarkan saat ini, saya rela dibangkitkan bersama Fir'aun, Qarun, bahkan Haman, musuh-musuh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena sesungguhnya mereka yang mengenal Allah, mereka yang mengetahui ilmu Allah, sehingga di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah adalah para alim ulama. Alim ulama berarti mereka yang mengenal ilmu, mereka yang mengetahui hakikat kedudukan Allah. Ilmu bukan ilmu yang buat kita bermujadalah, berdebat dengan orang, memamerkan kehebatan kita, memamerkan kepintaran kita, memamerkan depan orang agar kita mendapatkan kedudukan di hadapan manusia, agar kita dimuliakan di hadapan manusia. Itu berarti belum kenal ilmu, belum kenal ilmu sedikit pun. Kenapa? Karena kalau mereka mengenal ilmu, tujuan penciptaan manusia di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul ya? Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Makna beribadah ini pengarangnya namanya kitab Tazkirun Nas Al-Habib Ahmad bin Ahsan Al-Attas. Tolong nama Habib, kalau bikin player jangan kasih Habib ya, kasih Ustadz Ali aja, Gus Ali boleh. Nggak pantas kita jadi Habib. Kalau beliau pantas. Ini satu zaman sama Sahibul Maulid Simkuburan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haqqi, yang di Solo ada magom anaknya, ya, yang pengarang kitab Maulid. Jadi kurang lebih 100 tahun yang lampau pengarang ini kitab. Rejab kemarin, Rejab tahun lalu, masih di 1444 ini, bahwa beliau genap 100 tahun setelah wafat, karena beliau wafat di bulan Rajab. Seorang ulama besar. Nah, gurunya bernama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Haram Mekah, guru daripada Sayyid Alwi Al-Maliki. Kalau yang sekarang ada namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi. Nah, ini berarti kakeknya yang sekarang ada di Mekah. Gurunya guru daripada Syekh Hasyim Asy'ari, guru-gurunya tuh baru belajar sama beliau, sama Syekh Ahmad bin Dahlan. Bayangkan. Jadi orang luar biasa, orang sangat alim. Mufti Haramain dulu masih dikuasai masih dipimpin Masjidil Haram oleh orang-orang yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah secara benar dan bermazhabkan Syafi'i seperti kita di Indonesia saat itu Mekah. Makanya jangan heran kalau banyak orang-orang dari Jawa yang belajar menimba ilmu ke Mekah dan memiliki pengetahuan yang melebihi bahkan. Mereka jadi guru-guru besar di Masjidil Haram. Yang terakhir Syekhul Masanid, Syekh Yasin Al-Fadani, sampai julukannya semua sanad hadis semua bermuara ke beliau. Belum lama meninggal, tahun 90-an meninggal. Orang dari Padang namanya saya, Masya Allah. Bahkan Habib Umar bin Hafid ngambil sanadnya sama beliau. Habib Umar bin Hafid lahir sama orang Padang. Jadi sangat disayangkan kita orang Indonesia ini, Masya Allah, kelebihan yang Allah berikan keberkahan. Apalagi orang Jakarta, Masya Allah banyak ulama makmur. Cuma jangan sekedar hanya berbicara, ngaji terus nggak bawa buku. Nah, ini kitab Insya Allah kalau ada kesempatan tadi, buru-buru mohon maaf
nggak sempat memotokopikan, tapi insya Allah minggu depan mungkin pengajian depan Habib bawakan ini fokus sama banner biar bisa dilihat langsung, ada alatnya insya Allah kita bawakan biar jadi bisa ngeliat, jadi bisa diajarkan juga nanti buat anak keturunan kita, apalagi ini di hari Jumat, karena tadi siang hari Jumat, sholat Jumat ada 1 jam yang apabila orang berdoa doanya dikabulkan. Enak ya, kita orang doa minta lama-lama nggak dikabulkan. Padahal ada 1 jam kata Nabi Muhammad, hadis riwayat Ibn Abbas, yang apabila mereka berdoa pasti dikabulkan sama Allah. Kapan? Waktunya sebelum maghrib setengah jam. Oh, jadi besok minggu depan nggak mau hadir maghrib, duduknya sebelum 1 jam. Pikir deh tuh. Caranya gimana? Diajarkan. Dalam riwayat juga. Ini semua kita bawakan hadis insya Allah. Kalau anak nggak sebutkan riwayat, berarti itu dari saya, jangan dipegang. Bisa salah, bisa bohong, bisa ngomong ngecap dan sebagainya. Ini riwayat hadis dan diriwayatkan di dalam kitab Al-Qirtas karya Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Dikatakan, gimana cara doanya? Baca alhamdulillah paling sedikit berarti alhamdulillah cukup. Baca istighfar, istighfar paling sedikit gimana? Astagfirullah cukup. Mau lebih afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi wa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma, semuanya pasti hafal. Kemudian salawat kepada Nabi. Paling sedikitnya gimana? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup. Pakai sholli wa sallim sayyidina Muhammad dan ali Muhammad. Terus berdoa kepinginnya kita pakai bahasa Indonesia boleh, guru boleh, ustaz boleh. Emang Allah nggak paham bahasa Indonesia? Hah? Allah paham. Boleh pakai bahasa Indonesia. Yang penting kita resapi doa yang kita minta. Jangan kita minta sama Allah nada tangan kita, tapi pikiran kita masih sama orang-orang ada di sekitar kita. Kita sering begitu tuh. Kita mikirin manusia lagi sholat, lagi maulidan. Oh nanti dipikir orang katanya khusyuk, nangis, takut dipikir manusia. Ente nggak malu sama Nabi Muhammad lagi ngadepin Nabi Muhammad di depan ente, tapi ente masih mikirin manusia, ente nggak pedulikan sang makhluk teragung Nabi Muhammad. Kita lagi ngadep sama Allah, kita takut dianggap khusyuk sama manusia, tapi kita nggak mikirin bagaimana perasaannya Allah, bagaimana Allah merasa dilecehkan ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Kita ngomong Allah Maha Besar, betul nggak? Tapi kita masih mikir yang ada di kanan kiri kita siapa? Oh, ntar dipikir khusyuk. Wah, nah berdiri kelamaan, sujud kelamaan. Masih mikirin manusia. Lagi ibadah sama Allah, apa urusannya manusia? Lagi ibadah, ya kita fokusnya ibadah. Saya berbicara sama Bapak, siapa Pak namanya Pak? Siapa? Hah? Pak Jijon. Iya, saya ngomong Pak Jijon, mohon maaf Pak. Saya berbicara tapi apa kabar Pak Jijon? Enak nggak? Ngadepnya ke sana saya. Apa kabar Pak Jijon? Nggak enak ya? Nggak enak kenapa? Karena merasa direndahkan, merasa tidak dihargai, merasa dilecehkan, merasa kurang ditempatkan pada tempatnya. Nggak akan enak. Sama ketika kita mengucap Allahu Akbar, betul kita udah mengucapkan Allah Maha Besar. Apa masih merasa diri kita yang lebih besar dari Allah? Kita masih mikirin siapa yang ada di kanan kiri kita lupa kita berhadapan di hadapan siapa. Betul tadi imamnya baca surat apa kita masih ingat, kita masih meresapi. Atau kita cuma terfokus, kita masih ingat yang di kanan kiri kita, tapi kita nggak ingat yang dibacakan imam ketika baca surat setelah Fatihah. Manusia kadang-kadang seperti itu, kita cuma fokus sama yang kelihatan, kita lupa sama zat yang maha terlihat. Padahal yang kelihatan ini bayangan semua. Emang tadinya kita ada tadinya. Al-wujud huwa Allah. Siapapun mengakui, nggak ada semuanya. Yang ada cuman Allah. Kita ini diadakan iya, diberadakan sama Allah. Makanya kita disebut al-maujud, yang dibikin, yang diadakan oleh Allah. Nah makanya kembali diadakan sama Allah, fungsinya untuk apa? Nah itu tadi fungsinya. Tidak ciptakan untuk beribadah. Beribadah apa? Karena kita sholat dong. Allahu Akbar. Betul, kita alhamdulillah udah bisa sholat berjamaah, bersyukur. Tapi masa sampai kapan? Kita udah umur 30, 25, 60, 40, 50, tapi sholat kita kosong dari nilai. Sholat kita nggak ada isinya sama sekali.
Kenapa nggak ada isinya sama sekali? Ya itu tadi, orang lagi ngajak ngomong orang, mukanya kemana-mana, nggak enak. Nah kita lagi ngadep Allah, inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca doa kita, sungguhnya sholatku, inna sholati, ibadahku, hidup dan matiku. Waduh, perempuan kalau digituin kelepek-kelepek. Ini kita THP Allah. Kita ngucapin itu, pikiran kita mikirin, waduh kontrakan belum mana bayar, waduh bini minta anak sekolahan belum kita kasih gitu. Lagi ngadepin Allah, nanti lagi ngadepin manusia kita serius. Kita nggak lupa kalau urusan nama manusia. Itu yang salah kaprah. Itu yang salah, yang kita sering salah kaprah. Ketika berhubungan sama Allah, kita masih melibatkan manusia lain. Padahal Allah sangat penyemburu, kata Allah. Allah sangat marah ketika ada seorang hamba berhadapan sama dirinya. Allah marah. Yang ciptain kita Allah, tapi ketika kita lagi ngucap namanya, kita malah mikirin yang lain. Coba istri antum lagi ngadepin berbicara sama dia, lagi ngerayu, tapi yang disebutin nama wanita lain. Kalau nggak piring terbang, atau pikiran antum melayang-layang, ngambil megang handphone. Oh lagi mau ngerayu calon nih, yang masih bujangan, malah lagi ngerayu calonnya. Apa kabar? Tapi pikirannya kemana-mana, megang handphone, ditolak pasti. Jadi ibadah kita mau diterima kalau begitu. Nah ini yang coba dibahas di kitab ini. Tapi untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan furu'iyah, yang berkaitan dengan ahkamul fiqhiyah, yang berkaitan dengan hukum zahir, apakah wudhunya sah atau tidak sah, ini air mustakmal atau tidak mustakmal, ini air dikit atau banyak, beliau menyarankan mengambil jalan yang paling mudah buat untuk urusan itu. Ulama sekarang kebalik ya, untuk urusan kado dicoba bungkus, itu kado sebaiknya dibeli kado yang paling mahal. Oh sholatnya rapi, bangun bagus, airnya bersih, yakin, ya kan? Tapi ketika ngadep Allah Akbar kosong, sama aja kita ngefrank Allah lagi. Kita bungkus itu kado, kita kasih presiden, kita bungkus rapinya presiden, kita kasih kado. Nah, tapi isinya nggak ada, atau isinya bangke, mahal. Kurang lebih begitu. Karena hukum fikih cuma sebatas kado, bungkus kado, bukan isi kado. Kenapa? Inna Allah yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila asamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Al-Quran. Allah nggak ngelihat badan fisik kita, Allah nggak ngelihat tampilan luar kita, Allah nggak ngelihat, tapi yang Allah lihat hati kita. Jadi jangan sampai karena urusan furu'iyah, urusan hukum fikih, mau jenggot panjang kayak jenggot nggak panjang kayak, mau kakinya sampai tanah kayak tanahnya sampai tanah kayak, itu di sini nggak usah dibikin. Yang penting kita bahwa Allahu Akbar, kita yakin Allah Maha Besar, saya nol. Saya bisa bangun ngucapin Allah Akbar, bersyukur saya ya Rabb kau beri kesempatan ini. Masih kau izinkan mulut yang penuh dosa ini memanggil namamu. Masih kau izinkan mulut yang sering berdosa ini memuliakan, mengagungkan. Bersyukur kita. Itu intinya ini kita. Jadi di pembukaan ini kita coba kaji dulu apa yang akan kita pelajari sampai ke depannya. Insya Allah kita bisa hatamkan dengan baik sehingga terus kita amalkan. Karena ilmu yang bermanfaat Allah berikan ke dalam hati kita cahayanya, dan ketika cahaya itu hidup, Allah anugerahkan ke dalam diri kita mengamalkan. Jangan peduli banyak sedikit. Di pengarang ini kitab, dia punya Datuk Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau bahkan sampai dipanggil sama gurunya, kalau datang Habib Ahmad bin Hasan Attas, ahlan bisirril Umar bin Abdurrahman, ahlan binuwa bil ilmil Umar bin Abdurrahman. Mirip plak sama dia punya Datuk Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman atas gurunya Imam Haddad. Nah dia punya magom seperti magom dia punya kakek. Itu Habib Umar bin Abdurrahman atas muridnya cuma berapa? Cuma 2, 3, 4 orang sama anak-anaknya. Imam Haddad, Syahli Baros yang ma'ruf, dan anak-anaknya nggak ada lagi yang belajar sama beliau. Saya punya Datuk Syekh Abu Bakar bin Salim, muridnya nggak lebih dari 10 orang yang malu. Syekh Muhammad Abid Al-Hazmi, Abdurrahman Maulad Taris Al-Jufri, Ahmad bin Muhammad Al-Hadsi, Maula
Syekh. Yang mana? Bayangin, seorang imam nih, Muhammad Abid Al-Hazmi dari Maluku datang dari lain. Tapi yang kita tuh kadang-kadang nggak mau ngambil manfaat. Ya udah, keberuntungan bagi kita. Ambil ini kesempatan, ambil ini manfaat. Dan kita mohon sama Allah dengarkan, terus kita niatkan untuk beramal. Makanya tadi kita niatkan di awal taklim, ya Rabb berikan kami, niatkan kami mendengarkan ilmu, kemudian kau anugerahkan kami untuk mengamalkannya. Saling mengingatkan kami untuk kebenaran, dan kami sering kau jadikan hambamu yang tidak akan merugi, karena kami tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya kan? Jadi kalau udah dengar, nanti insya Allah salat kita jauh lebih nikmat, ibadah kita jauh lebih nikmat. Jangan urusan dunia kita serius. Oh, belum bayar utang kita, pikirin luar biasa. Ada tanggungan kita, waduh nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ketemu orang nggak bisa, mau ini malu. Tapi urusan ibadah kita nggak serius. Mestinya urusan dunia kita anggap main-main. Inna dunia la'bun wa lahwun wa zinatun wa tafahurun bainakum fil amwali wal aulad. Sungguhnya dunia, Allah yang berfirman, bukan saya. Kalau saya bohong mulu deh. Ini Allah yang berfirman, sungguhnya dunia tempat apa? Main-main, sendaguro. Kita mau serius. Orang main bola macam bisa seriusnya, bola kemana ya? Nggak jalan-jalan tuh bola. Kayak kemarin Argentina seandainya main Indonesia, oh dia mikirin dong, ini bola mau main. Tapi nggak ditendang-tendang, nggak main. Kita kebanyakan gitu, ngurusin ini dunia kita serius. Wow, kita pakai kepala kita, otak kita sampai mau pecah mikirin ini dunia. Tapi urusan sama Allah kita nggak serius. Urusan ibadah kita nggak serius, kebalik. Dunia yang main-main ada, syukur nggak ada, ya udah. Kenapa dilihat begini? Anak muda ditolak cintanya, cari lagi main-main di dunia. Emang cewek satu doang, ya aneh. Belum dapat sini, betul. Cari kan, umur 30 belum nikah, ya emang nasib, udah nikmatin aja. Oh berarti gue disuruh khidmat sama ibu dulu nih lebih banyak. Berpikir positif, nggak mungkin Allah ngasih kita yang jelek, nggak mungkin. Kalau ada kejelekan kita yang buat. Allah ngasih kita dari cahayanya Nabi Muhammad, karena Allah ciptakan Nabi Muhammad tadi kan maujud, baru diadakan. Kita ini baru diadakan maujud. Yang pertama diadakan nama Allah Nabi Muhammad, yaitu cahayanya, bukan Nabi Muhammad secara jasad. Nur Nabi Muhammad. Setelah dari Nur Nabi Muhammad, mana yang diciptakan? Semua makhluk alam, surga, neraka, surga, bumi, langit, semua diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Termasuk kita diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Jadi pada hakikatnya kita benar apa salah? Hak. Jadi jangan salahin saya Siti Jenar kalau dia bilang dia hak. Tapi kalau bilang saya Siti Jenar adalah Allah adalah saya Siti Jenar, itu yang salah. Tapi kalau saya Siti Jenar adalah hak, benar. Tapi kalau hak adalah saya Siti Jenar, ngaco, udah pasti. Karena pada dasarnya ada unsur itu dalam diri kita. Cuman kita hidupkan apa enggak? Banyak orang yang berpaling dari Allah karena dia waktu ketika ditanya sama Allah nggak ada kesukaan. Oh kok beda-beda orang? Ya, karena dia nentuin. Nabi Muhammad penciptaan awal dari cahayanya Allah. Ya pasti bagus, sempurna. Bahkan kotorannya aja nggak jadi najis. Riwayatnya banyak. Ada yang minum darah bekas Nabi, dijamin nama Nabi nggak bakal tertentu api neraka. Wah, kenapa sahabat lebih mulia dari kita? Karena ketemunya Nabi langsung. Nah kita yang makin akhir makin banyak yang salah. Cuman kita mendapatkan kesempatan yang lebih istimewa ketimbang umat-umat di awal zaman berdasarkan hadis Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada sekelompok umat Nabi, belum ketahui besok nanti di yaumul qiyamah dibangkitkan ada orang yang cahayanya sangat terang sehingga penduduk masyarakat, penduduk yang dibangkitkan nama Allah di yaumul qiyamah itu sangat hebat. Siapa nih cahaya? Luar biasa. Hebat bener nih cahaya. Sampai mereka mengira itu anbiya dan rasul. Hingga Nabi Muhammad mengatakan dengan bangganya, itu umatku. Pengakuan bangga dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam kelompok.
pengakuan bangga dari Nabi Muhammad. Siapa ini kelompok? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami nggak mungkin enggak. Mereka adalah kelompok yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka mencintaiku. Aku rindu bertemu mereka kecuali Allah kumpulkan kelak di yaumul kiamat, punya cahaya yang luar biasa. Mereka sifatnya seperti apa, kata Abu Hurairah? Bagaimana aku dapat mengenali mereka sehingga aku ingin duduk bersama mereka? Enggak, aku nggak akan dapatin, kata Rasulullah. Sifatnya seperti apa? Ketika mereka mampu menahan lapar, ketika ada kesempatan untuk kenyang. Yaumul Arafah, puasa sunnah. Kemungkinan kita kenyang itu hari sangat besar. Kita tahan diri. Satu, dapat sifatnya. Mereka yang berpakaian biasa saja, ketika mereka mampu berpakaian yang teristimewa, banyak detek mobil. Biasa aja. Nggak ada dipakai, nggak ada, yaudah. Ingat, kalau kita seperti Nabi Muhammad, waktu sholat pakaiannya rapi terus, waduh, nggak ada yang salah kali ya sholat pakai sarung. Nabi Muhammad nggak pernah pakai sarung. Tapi kadang-kadang Nabi Muhammad pakai sholat, pakai imam rapi, pakai jubah dan gamis rapi, pakai rapi. Kadang-kadang Nabi Muhammad nggak pakai kopiah sama sekali, untuk menggampangkan kita umat. Kadang-kadang sama sekali nggak pakai kopiah. Itu ada riwayat hadisnya. Silakan dicek. Ada semua di riwayat hadis Bukhari dan Muslim, hadis sahih, dan semua diakui oleh 4 mazhab. Jadi intinya ini kita ingin mengajarkan kepada kita. Tadi makna beribadah adalah untuk mengenal. Kita tahu kedudukan Allah, Zat yang Maha Besar. Kita bukan siapa-siapa, diadakan, ya udah syukur deh diadakan. Jangan merasa hebat. Itu inginnya Allah. Itu inginnya Allah. Karena di dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah berfirman, kuntu kanzan makhfiyun wa khalaqtu khalqa. Aku dulunya adalah pembendaraan yang hebat tapi tersimpan, karena belum ada makhluk yang diciptakan sama Allah. Aku ingin dikenali, karena di maha segalanya, dia pengen ada yang bisa tahu kehebatannya. Allah berhak. Buat apa kehebatannya nggak ada orang tahu? Akhirnya aku ciptakan manusia agar mereka mengenal. Makanya kalau ada manusia masih sombong, belagak, jadi Tuhan. Kalau masih kita merasa hebat, baik dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, dan hal taraf kehidupan, berarti kita mau jadi Tuhan. Makanya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarra min kibr. Hadis Nabi Muhammad. Tidak akan masuk surga yang ada di dalam dirinya sebesar biji atom saja sifat daripada kesombongan. Nah, ini kitab luar biasa. Jadi beliau adalah murid dari tadi yang mengatakan mengenalnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, termasuk murid yang istimewa, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Saya punya guru, saya bersambung sanadnya kepada beliau bisa banyak dari jalan, tapi jalan yang terdekat daripada saya punya guru Al-Murabbi Habiban Al-Hasan. Beliau mengambil daripada gurunya, ayahandanya sendiri, Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar As-Satiri. Al-Habib Abdullah bin Umar langsung berguru kepada pengarang ini kitab. Jadi ada 3 orang, Habib Hasan, ada 2 orang di atas saya, sehingga saya bisa bersambung kepada pengarang ini kitab. Alhamdulillah dapat ijazah dari beliau untuk mengajarkan dan mengamalkan ini kitab. Dan beliau adalah ulama yang menggampangkan di dalam tadi urusan fikih. Nih habis gini mau kurban kan? Boleh nggak kurban buat orang mayit yang udah meninggal? Banyak ya? Banyak kejadian tuh di masjid-masjid, kurban buat almarhum fulan. Boleh gak? Mau tamat mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Mau tamat mazhab Imam Syafi'i nggak boleh. Teman, karena kita sekarang lagi dalam posisi belajar, kata Ahmad kasih tahu yang bolehnya kapan. Nah itu tuh, pendapat lemah boleh kita pakai kalau kita belajar. Boleh, asalkan almarhum berwasiat kepada anak atau kepada orang berwasiat. Boleh. Nanti kurban ini, tolong kalau anak nggak ada, belum sempat
mau saudaranya mau orang tuanya kita kurbankan buat itu orang boleh, walaupun bukan pendapat yang kuat, tapi boleh kita pakai. Dan jangan disalahin orang yang pakai, jangan kita belaga pinter terus salah. Ada pendapat lemah boleh dipakai. Nah, beliau menggampangkan itu, beliau mencari gampang, karena menurut beliau jangan dipersulit. Kalau cuman urusan itu, karena yang Allah perlu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang Allah perlu yang nyampe sama Allah keikhlasannya ketika menyembelih itu kurban. Makna hati kurbannya harus sampai. Nah, kita kurban nggak? Jangan nggak kurban, anak muda beli rokok berapa duit? 20.000. Hah? Berapa? 10.000. Ditaruh nggak dapat tuh di rokok 20.000. Hah? Iya, taruh deh 20.000. 20.000 kalau tahun 7.200.000. Itu kalau tahun umum. Kalau tahun Arab berarti ada 20.000 kali 600 kali 360. 7.200.000. Ya, 7.220.000. 7.200.000, 36. 7.200.000. Bagi dia setengahnya. Rokoknya dikurangin setengah. Ya kan, sisanya 3,6. Bisa nggak buat kurban? Jadi kalau nggak kurban, malu sama yang ngerokok, malu sama rokoknya kita bakar, tapi kita nggak kurban. Artinya kita hamba Allah. Mendingan berhenti ngerokok mulai sekarang. Kalau nggak bisa kurban, berhenti ngerokok. Ya kan, malu sama Allah. Kita tabungin tuh mulai sekarang. Kalau tahun ini nggak sempat, tahun depan. Oh, ini mau ngerokok, sedikit kan. Sehari beli 2 bungkus, oh dapat kambing gede tahun depan. Ya, dapat nggak? Nah, semuanya kita dapatkan kalau kita punya niat. Makanya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya, karena nanti di awal ini kitab, bagaimana kita berniat di dalam ibadah benar. Kita sholat karena orang apa karena Allah? Kalau karena orang, tambah marah Allah, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau karena Allah, Allah akan gampangkan. Makanya sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat dan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz, itu kenapa orang sholat masih korupsi? Nah, tanya lagi, sholatnya bener nggak? Kok masjid Jumatan masih hilang? Padahal dia ngerjain sholat. Berarti sholatnya belum benar, karena belum ada rasa takut. Dia nggak sadar ngadepnya sama siapa. Belum sadar. Ketika mengucapkan alhamdulillah, betul-betul bersyukur nggak? Ya udah, dapat sendal jelek ya pulang sendal jelek, bersyukur. Biar sendal hilang dia bersyukur. Karena di ini zaman saya lebih cenderung, Al-Fakir lebih cenderung, kalau kita dapat nikmat kita harus sabar. Tapi kalau kita dapat ujian, dapat kesempitan, kita bersyukur. Kenapa? Rata-rata orang yang ngaji, orang yang ingat Allah ketika dia lagi sempit, baru dia ngadep Allah tuh nangis, minta, ya Rabb, sempit banget ini ya, bini ngomel, anak sekolah belum bayar. Bersyukur kita ya. Jadi kita ingat Allah. Penting emang urusan itu. Bini ngomel mau penting? Nggak penting juga. Iya, kalau kita lagi nggak punya bini belajar sabar, kita belajar juga sabar, dimarahin bini karena nggak ngasih apa. Tapi apa jadi kita dosa? Kagak dosa. Jadi kita dapat pahala, kita jadi berdoa sama Allah. Jadi, tapi kebanyakan banyak mana mereka yang udah banyak duit lalai sama Allah, menginjak masjid mungkin Jumatan doang. Mending kalau Jumatan doang, kadang-kadang hanya salat Idul Fitri yang sunnah dilakuin, datang ke masjid, yang wajib dia kagak lakuin. Ajib kan? Ketika lapang biasanya, ketika banyak nikmat. Korun itu sepupunya Nabi Musa, minta doain banyak harta. Itu jangan takut, ntar lupa. Benar, doain banyak hartanya. Iya, sampai wiritan tengah malam nyari harta. Korunnya dari zaman Nabi Musa. Ada Fir'aunnya, ada jasadnya masih ada. Korunnya kan dicari hartanya. Ya, bukan berarti kita nggak boleh nyari kehidupan dunia, jangan tapi kehidupan dunia membuat kita serius. Tapi ketika kita ibadah, ketika kita belajar hakikat penciptaan kita lupa. Ini kan di Al-Quran banyak contohnya, mereka yang lalai sama Allah, masuk neraka, orang yang munafik, orang yang sholatnya main-main. Waduh, banyak, kita udah banyak dengar.
Bagaimana mereka yang tertipu dari kehidupan dunia, tapi kita nggak sadar kita ikut tertipu. Apa kurang contoh di Al-Quran dan hadis serta kisah-kisah orang terdahulu? Itu sampai kapan? Kontar deh, umur 50, umur 60, umur 70, tanya nih. Saya udah hampir umur 45, mau masuk 50. Rasanya ibadahnya udah berat bener. Rasanya udah lemah banget, Pak. Ya, makanya jaga. Jangan menunda-nunda perbuatan baik. Takutnya kita nggak tahu kapan. Berapa banyak umur yang di bawah kita yang meninggal. Berapa banyak yang muda sehat-sehat aja tahu nggak ada. Terus apa yang kita siapin? Ya. Dan jangan berpikiran kita hidup di dunia ini tempat kita tinggal. Jadi asal bapak mana? Asal kita mana? Saudara asalnya dari mana? Dari akhirat. Bukan asal Indonesia, asal Betawi, kagak. Karena semua wabail di dunia urusan sebentar ini. Pama dunia darul ilal maqam, mama yaqtarigi ilal wafat. Hidup di dunia ini cuma sekadar persinggahan dari alam roh pindah ke alam dunia, dan semuanya kita nangis dikasih ke alam dunia. Apa yang sekarang kita senang? Ada bayi kecil yang lahir di dunia ketawa. Nangis ya, ngapain hidupin di sini? Ujian bala, iya. Kenikmatannya aja dipincah. Kenikmatannya aja bikin capek. Lihat orang yang banyak duit, rumahnya dikunci, duitnya dikunci ya 10 kali ya. Gerbang pintu dikunci, rumah depan dikunci, rumah dalam dikunci, kamar dikunci, masukin lemari kunci. Habis lemari kunci berangkat dikunci. Takut bener. Nah dia nggak sholat, dia kagak takut. Dia nggak bayar zakat, dia nggak takut. Apa kurang peringatan-peringatan dari Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad? Sudah cukup sebenarnya. Cuman kita mengkaji agar kita semakin ingat kepada Allah dan ingat kepada sunnah Nabi Muhammad. Orang dikasih duit 1 M, zakatnya berapa? 100 juta dulu deh, udah kena nisab kan? 100 juta, 2,5%-nya berapa? 2 juta? 2 juta? Setengah. 1 M berarti cuma 25 juta. Wah keluarin. Pertama punya duit tahun ini 100 juta. Wah naik. Bayar zakat, Allah kasih lebih. Jadi 1 M, 25 juta. Oh karena dibayar zakat lagi 25 juta, Allah kelebihin lagi. Jadi 10 M, 250 juta. Udah mulai mikir, wah dapat Innova 1. Tapi karena dia masih ingin, wah dibayar ya. 250 juta, padahal dia punya duit 10 M. Naik, Allah kasih, oh masih bayar zakat, kasih sama Allah lagi. Jadi 100 berapa tadi 10 M? 250 juta ya? Enggak, 25 juta, 100 juta tadi 2,5, 1 M 25, 10 M 250 dikasih 100 M. Jadi 2,5 M. Wah ini mah bisa kawin lagi, modal kawin lagi bisa. Kasih gini, rumah 1, mobil 1, buat mahal. Jadi udah mulai mikir, kira-kira dikeluarin nggak tuh? Duitnya 100 M, keluarin zakatnya 2,5 M. Bener ada yang ngeluarin begitu? Kalau nggak umat Islam nggak ada yang kelaparan ini hari. Kalau emang semua umat Islam melakukan ini nggak ada yang kelaparan. Ada yang ngeluarin 2,5 M. Padahal duitnya dari 100 juta. Emang ada orang modal kerja langsung dapat segitu banyak kecuali warisan? Warisan malah cepet habisin. Antik ya manusia. Antik manusia. Dan manusia doang yang ketika diciptakan sama Allah sering melanggar. Makhluk lain ada yang melanggar. Iblis sekali doang udah, habis gitu nggak melanggar lagi. Nggak mau sujud doang sama Adam. Allah segitu murkanya. Manusia melanggarnya berapa kali? Apa malaikat pernah melanggar? Enggak. Kecuali Harut Marut, itu contoh aja. Sebagai contoh, sebagai tamsil. Gunung bumi nurut semua. Dunia pun nurut. Jadi ada hadis qudsi supaya kita semakin paham makna kehidupan kita. Sebuah hadis qudsi Allah berkata kepada dunia, memerintahkan dunia cuma sekali di dalam hadis qudsi. Ya dunia, wahai dunia,
Perbudaklah mereka yang mengejar kepadamu. Yang kita saksikan hari ini, mereka yang udah banyak duitnya dibudakin dunia, apa dia ngebudakin dunia? Dibudakin dunia. Udah banyak duitnya masih dibudakin dunia, apalagi yang nggak punya, capek. Nyari celah yang halal kagak dapet, mau nyari yang haram. Astagfirullah. Coba tawarin di jalanan, ini ada duit 10 juta haram, berebutan nggak orang? Padahal haram. Seandainya diambil, dia dapat, dia miliki hari itu 10 juta dengan yakin dan sangat yakin, hakul yakin, dia nggak ambil itu, dia tetap dapat 10 juta yang lain dengan jalan halal, pasti. Karena rezeki kita udah ditentuin, kita yang memilih mau lewat jalan baik, mau lewat jalan buruk. Kalau ketentuannya udah ada, ketetapannya udah ada, ketentuannya kita yang nentuin mau yang mana. Makanya godok dan godar beda. Ketetapan Allah udah tetapin. Hari ini kita dapat 1 juta, Allah tetapin. Kita yang nentuin mau halal, mau haram, mau baik, mau buruk, kita yang nentuin. Anjir, manusia tapi hari ini lupa diri itu. Padahal dunia udah dibingangin. Ya dunia, kerjain mereka yang ngajarin. Ya dunia, demi perbudak, jadikan pembantu mereka yang mengejarmu. Tapi kebalikannya, mereka yang mengejar untuk kepadaku, jadikan dunia sebagai budaknya. Allah perintahkan. Benar, lihat aulia Allah dia tenang. Bahkan fuqara'uhuma, kata Imam Haddad, hurrul wal aghniyahuma, yang orang kecukupan hartanya munfikun. Ini kode banyak duit deh, cepet habisin. Saya punya guru Habibana Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar Asyadri, sultan ulama di zaman. Bukan orang yang kaya, tapi kalau dia punya duit hari itu, dia habiskan hari itu. Dia nggak khawatir hari besok, tahun depan, bulan besok, dia nggak khawatir. Saya saksi hidup dan saya berani bersumpah. Dapat duit waktu itu dari seorang saudagar di Indonesia. Aneh, saya terima kurang lebih kalau dikurskan sekarang hampir 2 kalau dolar 10.000 itu kurang lebih digaji hampir 2 M. Dihabisin itu hari. Pengemis suruh kasih $100. Dia bilang itu pengemis untuk kasih $100. Lebaran istrinya nggak pernah dandan akhirnya buat dia. Dikasih $100 sih. Pengemis nggak. Biarin hak bu. Kata dia biarin haknya. Muridnya dipanggil semua, yang udah kawin dikasih 200, yang belum kawin, yang udah kawin dikasih 300, yang belum kawin dikasih $150. Murid-murid dikasih. Mana guru sekarang? Anak yang belum bayaran sekolah dipecat tuh, dikeluarin. Apalagi 3 bulan nggak bayaran sekolah, anaknya dikeluarin. Pesantren tapi namanya. Na'udzubillah minta. Jadi kita harus tahu hakikat kehidupan kita agar kita betul-betul. Nah, di sini kita saling mengingatkan. Jadi silakan protes kalau ada yang kurang berkenan, kurang selaras dengan cara berpikir kita. Maaf Ustadz, atau nama saya Ali Zainal, maaf Pak Ali, itu menurut saya kurang sesuai. Silakan, karena saya tidak pasti benar kalau yang bukan berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Karena kebenaran kata beliau adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta para ajaran leluhur salafus saleh, kitab-kitab yang bersambung mengikuti para leluhur kita. Karena sampai detik ini kita azan ya, para leluhur kita, kitab-kitab yang bersambung. Karena di dalam kitab-kitab mereka termasuk kitab ini ada yang bermanfaat. Kita mau cukupkan, apa kita mau azan sebentar, nanti sholat kita diakhirkan, terserah. Itu pun ada riwayat hadisnya. Bahkan beliau di dalam kitab ini pun menjelaskan, boleh mau jawab azan boleh, kalau kita nggak jawab azan pun boleh, kalau kita lagi sedang ada dalilnya, bukan kita ngajarin nggak ada dalilnya. Tapi setelah kita kembalikan ke jamaah, kalau kita rasa pembukaan ini sudah cukup, ya enak. Amplopnya juga sama aja ya, karena kita juga nggak ngarep gitu. Nggak ngarepin. Alhamdulillah Al-Fakir punya pondok pesantren gratis, tapi insya Allah fasilitasnya nggak gratisan. Yang mau bayar-bayar ya nggak bayar. Kadang-kadang tiketnya kita yang cari dari Palu, dari mana-mana. Bukan kita mau bangga, tahadus bini Allah bekasih kita kesempatan. Duitnya bukan duit aneh, duit orang juga ngasih, kita ya sampein. Orang nggak kerja, kerjanya wiritan, baca buku. Wiritan juga dikit, banyakan baca bukunya. Soalnya tahu pada.
Kadang-kadang orang datang mau bawa duit gitu ya kagak temui. Daripada hati saya tunduk sama itu orang, maaf nih, bilangnya emang kagak enak badan gitu. Ya, jadi kita terserah jamaah yang hadir, alhamdulillah ini udah luar biasa. Kita isi di waktu bainal maghrib wal isya dengan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang paling bernilai tinggi, dan kelak insya Allah jadi kesaksian kita di yaumul qiyamah. Mungkin tidak cukup sampai sini, nanti sambil didiskusikan silakan sama para tetua, orang-orang tua kita. Misalnya kita mundurkan sampai tahlimnya jam 8 agar ilmu yang kita dapetin jauh lebih banyak, ya kan? Karena kemarin mereka bilang, Beb, pengajian seminggu lagi, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali emang dapat, udah anggap aja itu amplop. Yang sebulan lo kepikiran amplop, nggak usah kepikiran. Yang sebulan lo mau bagi jadi 4 juga kagak apa-apa, gue kagak pikirin. Yang penting ilmu kita manfaat. Karena kalau kita udah meninggal, apa sih kita didoain? Anak sama orang lain sama murid sama kedudukannya. Kalau dia doain kita manfaat. Ya, jadi mudah-mudahan perkumpulan kita, Allah Zat yang Maha melihat, ya Kau lihat perkumpulan kami di antara waktu maghrib dan isya, karena Kau Zat yang Maha melihat. Kau dengar apa yang kami kaji semenjak tadi, karena Kau Zat yang Maha mendengar. Kau ketahui nama kami satu persatu di antara kami, karena Kau Zat yang Maha mengetahui, ya Rabb. Tak perlu kami sebutkan hajat kami, karena Kau yang Maha meneliti ke dalam jiwa kami. Berikan yang terbaik menurut-Mu, bukan menurut kami. Berikan yang menjadikan manfaat bagi diri kami, ya Allah, karena Kau sebaik-baik menentu. Seperti doa kekasih-Mu Nabi Muhammad, la takilni ila nafsi tarfatul ain. Jangankan kami memutuskan urusan dan nasib kami walaupun hanya sekejap mata, tapi Kau Zat yang menentu urusan. Tuntun kami, tetapkan langkah kaki kami agar kami tidak tersesat, dan jika kami sering salah jalan, ingatkan dengan kelembutan, ya Allah, ya Rabbana. Dan kami titipkan keluarga kami, anak-anak kami, sahabat-sahabat kami, lingkungan kami, keluarga kami, ya Allah. Dan mereka yang pernah berwasiat untuk memintakan doa kepadamu, jaga mereka, ya Allah, dan jaga kami semua yang ada di tempat ini agar terhindar daripada kekeliruan, pemahaman, dan mengikuti jalan yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Dan apa yang kita niatkan, semoga Allah kabulkan hajat kita, dan Allah jadikan niat iman, Islam, ihsan kita semakin bertambah kepada Allah. Allamana wa ustadzina wa murabbina habibana al-hasan wa habibana salim ibn Abdullah bin Umar Asyadiri, wa allamana wa ustadzina الوالد الحبيب من سيدنا wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.